Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat ya, dan semoga Tuhan selalu memberkati teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, jadi selamat pagi yang cerah ya. Mataharinya sangat terang. Jadi pagi ini saya ingin membahas sesuatu ya. Dan mungkin ya beberapa dari kalian mengalami situasi ini gitu ya. Jadi topik yang akan saya bahas pagi ini itu adalah mistakes. Apa itu mistakes? Mistakes kalau kita artikan ya, artinya adalah kesalahan ya, kekeliruan ya, kesalahan, kekeliruan ya, sesuatu yang dilakukan dengan mungkin tidak tepat ya, sesuatu yang tidak tepat, mistakes ya. Jadi mistakes itu bukan dosa, no ya. Jadi mistakes itu bukan dosa teman-teman ya. Jadi itu saya ingin memperbaiki, reframing dikit ya, reprogramming dikit mindset teman-teman bahwa kesalahan itu bukanlah dosa. Oke, so tonton video ini sampai habis, sampai selesai ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, seperti biasa ya, kita bakar rokok. Oke, jadi mistakes itu sebenarnya apa sih? Kenapa saya bahas topik ini, mistakes? Oke, jadi mistake itu biasa diartikan ya kesalahan, perilaku yang salah, ya, analisa yang salah mungkin, atau reaksi yang salah, ya, reaksi yang salah itu bisa kita katakan adalah mistake, kekeliruan ya, atau sesuatu yang tidak tepat gitu. Nah, jadi begini teman-teman, banyak orang ya ketika dia trading atau you invest, ya, you punya uang, you invest, dan you mengalami kerugian, Anda mengalami kerugian, ya, Anda cut loss, Anda demam. Ya, Anda demam, Anda sakit hati ya kan? Nah, sakit hati. Ya, itu karena mungkin Anda menilai bahwa mistakes dari investmentmu tadi, kesalahan dari investmentmu tadi menyebabkan kerugian. Tapi kamu salah mengartikannya. Salah mengartikannya dalam arti kamu merasa bahwa dunia itu sudah selesai, udah tamat, udah kiamat gitu. Tidak ada lagi kesempatan. Nah, disitulah kesalahannya. Jadi kamu melihat mistake itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Itu adalah salah satu mindset yang salah. Jadi kenapa gitu? Kenapa orang berpikir seperti itu? Ya karena dia mungkin melihat mistakes itu dosa ya, sins. Jadi dia melihat bahwa kesalahan itu adalah dosa ya, dia loss itu adalah dosa. Jadi ya seperti apa ya, ya kayak orang yang ibaratnya mindsetnya sudah kacau ya, itu juga salah tuh, mindsetnya salah tuh ya, mindsetnya udah mistake juga tuh ya. Jadi dia takut kesalahan itu terjadi, dia menghindari kesalahan itu. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi ada quote ya, ada quote ini ya. Ini kalau Anda ibaratnya sering menonton kajian-kajian ya, kalau Anda muslim ya, itu ada quote, namanya adalah quote-nya berbunyi seperti ini: kesalahan adalah jalan menuju kemajuan, the only way. Jadi Anda harus mengalami kesalahan kalau Anda mau maju gitu loh. Kalau Anda mau maju, Anda mau melangkah ke depan, kamu pasti akan melakukan kesalahan, atau kamu mungkin harus salah dulu, make a mistake gitu. Nah, jadi maksud dari kutipan ini apa, quote ini apa, kenapa dia bilang bahwa oh, salah itu biar maju? Nah, jadi begini teman-teman ya. Jadi banyak orang itu mungkin ya, dia salah perspektif, dia salah persepsi karena dia melihat ya orang yang melakukan kesalahan itu ya, efeknya itu jelek, efeknya itu sangat negatif. Contoh ya, Anda mungkin melihat bahwa apabila Anda salah berinvestasi, Anda itu bangkrut, Anda tidak bisa makan, Anda tidak bisa tidur, segala macam itu. Nah, jadi pikiran Anda itu ya seakan-akan membuat suatu barrier pertahanan ya, dia jadi defense. Oh, saya tidak boleh salah, tidak boleh salah ya, saya harus hindari kesalahan ini. Dan apa yang terjadi ya, kalau Anda investasi, Anda trading, Anda pasti akan melakukan segala cara. Yang pertama misalnya ya, Anda akan beli sinyal ya, Anda akan ikut jasa sinyal karena Anda takut Anda bikin kesalahan. Anda takut kalau Anda analisa, Anda salah analisa. Jadi mending ya udah, siapa nih yang menyediakan jasa sinyal invest apa, sinyal trading, beli apa. Nah, saya ikut, saya bayar ya, dengan asumsi bahwa ya yang bikin kesalahan itu bukan Anda. Jadi di situ benang merahnya ya. Jadi orang membuat kesalahan itu dia takut ya, dia takut tuh, makanya dia cari siapa nih ya yang bisa saya salahkan. Jadi kalau misalnya Anda ikut jasa sinyal dan Anda rugi, nah Anda tahu siapa yang disalahkan. Oh, dia nih providernya yang salah gitu, bukan saya. Nah, jadi Anda menghindari itu. Nah, di situ benang merahnya, pasti Anda sadar, oh ternyata saya seperti ini cara berpikir saya. Nah, itu ya, jadi maksud dari quote ini begini, pernahkah kalian berpikir ya, kalau kita melakukan 10 kesalahan ya, apa dampaknya? Coba kalian berpikir. Kalau kita melakukan 10 kesalahan, apa dampaknya? Misalnya, Anda berinvestasi atau Anda trading 10 kali, semuanya loss. Apa efeknya sebenarnya? What's the effect? Ya, Anda mungkin berpikir efeknya adalah saya rungkat, saya bangkrut. Oh, tidak teman-teman. Tidak mungkin. Nah, kenapa saya bilang tidak mungkin? Ya,
Anda bisa saja salah 100 kali dan Anda tidak ada kesalahan apa, tidak merasa bangkrut, slow aja. Kenapa? Karena tergantung dari resiko yang Anda pakai, resiko yang Anda gunakan, resiko yang Anda ambil saat salah. Itu kuncinya. Itu kuncinya, formulanya. Anda bisa ya trading itu salah 10 kali, salah 20 kali, loss 20 kali, loss 30 kali. Ya, selama resiko Anda atur, ya menggunakan resiko yang kecil, ya Anda masih bisa tetap stay. Anda masih tetap bisa survive. Nah, jadi begini, tidak ada gunanya juga Anda menghindari kesalahan. Ada orang yang salahnya mungkin 1 kali, 2 kali, tapi langsung bangkrut. Kenapa? Ya karena dia menggunakan resiko yang sangat besar. Ya, makanya kita harus berpikir menggunakan yang namanya probabilitas. Ya, ini sudah pernah saya bahas. Ya, ini sudah pernah saya bahas bahwa begini. Apa bedanya orang yang lossnya 5 kali dengan orang yang lossnya 50 kali? Kalau Anda punya uang 100 juta, ya Anda loss 5 kali, tapi resiko Anda 20% per transaksi, ya iya 5 kali loss semua, 0, bangkrut jelas. Tapi kalau Anda menggunakan resiko mungkin 1%, Anda loss 50 kali, Anda masih punya 50%. Anda hanya loss 50 juta. Karena satu transaksi, resiko Anda hanya 1 juta. Lihat, ya terlihat mudah bukan? Ya kan, simple. Jadi Anda nggak usah takut gagal, Anda tidak usah takut mistake, tidak usah takut Anda itu mengalami kesalahan, kekeliruan. Enggak, Anda jangan hindari kekeliruan gitu loh. Ya, justru Anda itu ya diberikan opportunity gitu loh. Kenapa? Jadi begini teman-teman, ini kita reverse psychology. Ya, kalau ada orang bisa salah 50 kali, ya harusnya dia tahu dong. Ya, dalam 50 kali itu ada polanya. Kenapa dia salah? Dia balik aja, dia flip aja. Kalau misalnya dari 50 kali dia harus sell, ya dia ganti jadi buy. Kalau 50 kali dia buy, ya ganti aja di sell, selesai. Gitu loh. Sesimpel itu. Jadi kita reverse psychology aja, kita reverse aja, atau kita lihat aja polanya. Kenapa ya saya salah? Mungkin ya Anda ngelihat chart itu pakai matanya sebelah, jadi kedip sebelah gitu. Ya, jadi nggak dua mata itu terbuka, mungkin ya sambil merem gitu sebelah. Nah, makanya itu Anda ngelihat chartnya setengah, bisa jadi kayak begitu. Ya, and this a joke ya, ini just a joke gitu. Ya, atau mungkin Anda saat melihat market, Anda lihatnya di pagi hari. Ya Anda ubah, mungkin jangan lihatnya di pagi hari, lihatnya mungkin di siang hari atau di malam hari atau subuh itu lihat. Ya, jadi mistake itu nggak apa-apa. Jangan hindari mistake teman-teman, serius. Ya, kalau kita menghindari mistake, kita perfeksionis. Ya itu bahaya, itu namanya catching a unicorn. Itu seperti kalian itu ngejar unicorn. Ya, pergi nangkap unicorn itu. Ya, nyari sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, pengalaman saya trading and invest ya, saya loss banyak banget. Saya loss mungkin bisa konsekutif loss 10 kali lebih, 15 kali pernah, 20 kali pernah, tapi nggak pernah sampai bangkrut. Slow aja. Kenapa? Because I use small risk. Saya gunain risiko kecil aja gitu, karena saya tahu gitu, buat apa saya menggunakan risiko yang besar. Ya, apabila terjadi mistake, ya itu di dalam batin saya, di dalam hati saya tidak merasa ada sesuatu yang salah gitu. Ya, justru saya senang kalau saya salah, ya nggak apa-apa. Ya, saya pelajari lagi kenapa saya salah. Oh, salahnya adalah karena mungkin entry-nya terlalu cepat. Misalnya begitu. Oh, entry-nya ini terlalu cepat, harusnya entry-nya besok, saya entry-nya malah hari ini gitu. Ya udah, saya setiap mau entry nanti saya tunda 1 hari. Jadi H+1. Kalau hari ini mau entry, ya H+1 aja, berarti besok baru entry. Kan gitu aja. That's the pattern, guys. Itu pattern gitu loh. Kenapa kalian pusing gitu? Makanya kan ibarat kata begini. Kalau kita melihat market ya, kalau kita melihat market ya, di market itu ya yang salah itu bukan Anda saja. Jadi bukan kita aja gitu. Di market itu ada banyak orang yang membuat kesalahan. Ya, ada banyak orang yang juga mengalami kerugian, dan ada banyak juga orang yang mengalami keuntungan, yang mendapatkan profit, gain, ya, mendapatkan uang gitu. Nah, sekarang kita counter aja. Ya, dari misalnya 10 kali atau 20 kali kesalahan, bisa nggak kita ubah ini ya, 20 kali kesalahan tadi ya menjadi peluang untuk memperbaiki kesalahan kita tadi. Kita counter, kita reverse gitu loh. Gampang gitu. Seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya ya Anda trading gitu, konfirmasi Anda misalnya adalah buy di support, misalnya begitu. Ya Anda counter aja, buy di resistance, selesai. Jadi ketika market mau nembus resistance, mau breakout, barulah Anda buy. Kayak gitu loh. Baru Anda buy. Jadi jangan buy di support, karena mungkin dari 10 kesalahan, 20 kali kesalahan, setiap market itu datang ke support, dia turun dulu, naik lagi ke resistance, baru jebol, breakout. Simple. That's the mistake. Jadi mistake itu memang ya bahasanya ya memang adalah jalan menuju kemajuan. Tergantung perspektif kita. Kalau kamu memang negatif terus mindsetnya, kamu pesimis terus, ya kamu menghindari kesalahan, ya menurut saya kamu tidak akan pernah berhasil gitu. Kenapa? Ya karena kita take risk, bro gitu. Hidup itu harus mengambil yang namanya resiko. Kalau kamu menghindari resiko, ya nggak bisa. Ya, that's the point. Ya, mencoba menghindari resiko itu sama seperti kamu catching a unicorn. Ya, kamu kejar unicorn, kamu kayak cari kuda unicorn itu ya, atau unicorn kan ya, yang ada ini, yang ada tanduknya itu ya, itu kan hanyalah imajinasi gitu. Tapi ya seperti itu, the quote-nya itu ya, kayak catching a unicorn gitu. Ya, jadi kita lebih baik fokus on the odds. Ya, fokus aja ke probabilitas gitu, kemungkinan.
gitu ya. Jadi kesalahan itu nggak masalah selama resikonya Anda atur dan Anda bisa reverse, ya Anda bisa reverse psikologi Anda, ya Anda bisa analisa dulu, ya apa yang salah, penyebabnya, polanya apa, dan Anda perbaiki. Seperti contoh yang saya bilang tadi, kayak gitu ya. Jadi simpel teman-teman. Jadi jangan jadikan segala hal itu adalah masalah, gitu. Semua orang itu membuat kesalahan. Dalam kita berinvestasi, dalam kita trading, tidak ada yang satu kali coba langsung berhasil. Ya, itu namanya beginner luck. Itu adalah keberuntungan aja untuk pemula. Tapi kalau Anda sudah profesional, ya, dalam 1 bulan Anda pasti akan membuat ibaratnya itu kesalahan begitu banyak. Anda akan mengalami yang namanya itu kesalahan, kekeliruan, Anda keliru, gitu. Dan ya reaksi Anda apa? Ya syukur aja, ya udah saya membuat kesalahan, it's okay. Pelajari aja kenapa Anda salah, gitu. Jadi tidak usah ketika Anda membuat kesalahan Anda mencari siapa yang salah, ya, menuduh orang atau mencari solusi. Jangan saya yang disalahkan, harusnya orang lain. Nah, itu bahaya. Pokoknya jangan seperti itu. Ya, ketika membuat kesalahan, kita breakdown aja. Kita tulis aja di buku kita, di jurnal kita catat dulu. Ya, berapa kerugian saya, berapa kali saya transaksi, sudah berapa lama saya merugi ini, dan kita lihat kembali, kita evaluasi kembali. Apa ya yang membuat saya salah? Bisa jadi Anda salah pencet juga, gitu loh. Anda bisa jadi salah pencet juga, gitu. Itu banyak, gitu ya. Jadi mau pencetnya buy, malah pencetnya sell. Ya, jadi jari Anda itu punya algoritma sendiri, gitu ya. Di otak pengen buy, pas pencet malah sell. Kan kayak gitu seringnya, gitu ya. Atau Anda mungkin salah ikut grup, gitu. Bisa jadi Anda ikut grup premium, ya. Anda ikut sinyal-sinyal di situ, dan ternyata ya memang ya sinyal di situ itu jelek, gitu. Sinyalnya banyak yang salah, banyak yang bikin orang rugi, kayak gitu ya. Jadi hindari menyalahkan diri sendiri, dan hindari juga mindset, ya, untuk tidak salah. Don't be perfectionist, guys. Jangan jadi orang yang perfeksionis, nggak baik, ya. Anda nggak bisa survive, gitu loh. Semua investor mereka itu pasti membuat kesalahan. Bahkan ya yang punya investor yang dari Jepang itu ya, yang ibaratnya dia punya duit sudah banyak banget, ya, dia mengalami kesalahan investasi yang saat dia itu invest di perusahaan yang namanya Vivok, ya. Nah, jadi dia membuat kesalahan, gitu. Walaupun bisa dibilang itu investor kakap sudah, itu orang udah triliunan, ya, dana yang dia kelola itu sudah sangat-sangat, ibaratnya itu sangat-sangat besar, gitu ya. Nah, SoftBank itu kalau nggak salah nama perusahaannya, ya. Tapi dia membuat kesalahan, dia investasi di perusahaan namanya WeWork, ya, coworking space, dan ternyata mengalami kerugian. Apakah dia bunuh diri? Enggak, dia hidup, ya dia tetap invest lagi, ngapain pusing, gitu ya. Makanya kan jangan all in, gitu. Jadi Anda tidak masalah Anda rugi 20 kali selama risiko yang Anda pakai terukur, ya. Jangan pakai risiko yang sangat besar, ya. Dan Anda tahu apabila Anda mengalami kerugian apa reaksi Anda. Jangan sampai Anda mengalami kerugian, Anda itu merasa dendam, ingin balas dendam. Ya, Anda benci ke market, Anda marah ke market. Ya kan, market itu bukan manusia, gitu. Kalau Anda lihat di cover YouTube saya itu, ya, saya bilang bahwa market itu tidak punya eksistensi dan tidak tahu eksistensi kita. Market itu ibaratnya apa ya? Kayak pasar, gitu. Dia nggak tahu siapa yang beli, dia nggak tahu siapa yang jual, gitu loh. Market itu sangat-sangat abstrak. Jadi kamu mau marah, kamu mau banting kepala, mau banting pintu, ya dia nggak peduli, gitu. Ya loss, profit ya profit, gitu. Jadi harus adil. Kalau Anda ingin untung, Anda juga harus siap menerima yang namanya rugi. That's a risk. Makanya gunain risk yang kecil, risk yang ideal, gitu ya. Makanya kalau Anda punya uang 100 juta, pakailah risk maksimal mungkin 2% lah, gitu. Jadi kalau salah mungkin maksimal loss 2 juta, atau idealnya mungkin 1 juta atau 500.000. Ya, jadi Anda tidak akan merasa kecewa, Anda tidak akan merasa ngamuk, Anda tidak akan merasa bahwa hidup ini tidak indah, enggak, gitu. Ya udah, rugi ya rugi, salah ya salah, coba lagi, kayak gitu ya. Jadi ini hanyalah permainan mindset. Ya, ini adalah permainan mindset, dan juga ya ini adalah permainan psikologi. Permainan psikologi, gitu. Banyak orang di market itu kan ketika dia loss 5 kali dia revenge, balas dendam. Ya, dia bilang nih, wah ini nggak bisa nih, harus profit lagi ini, nggak bisa saya loss 5 kali, gitu. Nah, dia pengen balas dendam, gitu. Pertanyaannya, ngapain balas dendam di market? Lu mau balas dendam ke siapa, gitu? Kalau ke manusia is oke, ya, masuk akal. Lah ini market, bro. Market itu tempat cari uang. Lu mau balas dendamnya gimana? Gimana cara balas dendamnya? Coba kasih tahu saya. Nggak bisa. Nggak bisa, guys, nggak bisa kita balas dendam. Gimana caranya? Nggak mungkin, gitu ya. Nah, terus ada satu kutipan lagi, satu quote ya yang lumayan bagus, ya. Nanti akan saya beritahu. Kita bakar rokok dulu. Nah, jadi kutipannya itu apa? Ya, ini kutipan terkenal, ya. Jadi kutipannya itu adalah pengalaman adalah petunjuk. Jadi experience itu adalah petunjuk, ya, adalah light, ya, cahaya, ya. Jadi kalau Anda tidak punya pengalaman, ya Anda tidak bisa melihat petunjuk, tidak ada petunjuknya, gitu. Contoh misalnya gini, oke. Kalau teman-teman suka naik gunung, ya mungkin teman-teman di sini banyak yang pernah naik gunung, ya. Sadar nggak sih, ya, orang tuh bikin jalan setapak itu, bikin jalur itu, ya. Kenapa dia bikin jalur, coba Anda pikir, kenapa dia bikin jalur? Ya karena di masa lalu, ya, ada orang yang sudah pernah naik, ya, dia salah pilih jalur, dia jatuh, kepleset, hampir mati mungkin. Makanya, ya, dia bikin dari pengalamannya itu petunjuk, dia bikin jalur. Oh, lewat sini yang bener.
petunjuk. Untuk apa? Untuk orang di kemudian hari yang kalau misalnya mau naik gunung. Sadar nggak sih? Kalau dia nggak jatuh, dia nggak tahu jalan yang benar yang mana. Pakai otak. Coba pikirkan. Ya, jadi Anda harus punya pengalaman dulu, ya, baru Anda bisa membuat yang namanya petunjuk, atau Anda bisa tahu petunjuk. Ya sama seperti yang tadi saya bilang gitu. Ya, ketika kita membuat kesalahan, pasti ada pola. Tidak mungkin kesalahan itu tidak punya pola. Ya, kalau entrepreneur itu cukong-cukong ibaratnya orang terkaya di dunia itu udah dia bilang, ya, success pattern itu ada, pola sukses itu ada, ya, pola gagal juga ada, gitu loh. Jadi itu selalu yin dan yang gitu, selalu balance itu, ya, selalu seimbang gitu. Ada pola gagal, ada pola sukses. Jadi pola kesalahan juga ada, gitu loh. Pola keberhasilan juga ada. Intinya kita melihat apabila kita membuat kesalahan, jadikanlah itu petunjuk, ya, jadikanlah itu petunjuk. Gitu ya. Jadi kita butuh pengalaman, kita butuh banyak salah sehingga kita dewasa, kita punya pengalaman menghadapi market bearish, menghadapi market downtrend, ya, menghadapi drawdown portofolio, mengalami kerugian 10 kali, 20 kali, 30 kali. Kita butuh pengalaman, kita butuh petunjuk. Untuk apa? Untuk masa depan, for the future gitu loh. Ya, ibaratnya begini, hari ini ya, Anda trading or invest dengan uang mungkin 10 juta. Oke, suatu saat Anda akan trading mungkin dengan uang 50 juta, 100 juta, 500 juta, bahkan 1 miliar. Bagaimana caranya Anda bisa trading dengan uang sebesar itu kalau Anda tidak punya pengalaman? Anda trading dengan uang 10 juta aja, Anda belum bisa nerima kesalahan. Apalagi kalau Anda trading dengan uang yang lebih banyak, 50 juta kah, 100 juta, 500 juta. Anda bisa bunuh diri kalau Anda tidak punya pengalaman. Gitu ya. Contoh pengalaman itu satu, bagaimana caranya mengendalikan emosi. Ya, itu kita butuh pengalaman, bagaimana caranya kita itu tetap tenang, tetap optimis, tetap santai, tetap objektif, tidak linglung, tidak begini-begini di tembok, enggak gitu. Nah, terus yang kedua apa? Pengalaman kita, ya, menjaga kita punya modal equity, jangan sampai bangkrut. Kita butuh pengalaman. Oh, ternyata saya pernah loss 10 kali. Oh, ternyata saya pernah loss 20 kali, tetapi saya tidak bangkrut, kayak gitu. Jadi makanya kan istilahnya begini, kesalahan itu pasti terulang. Itu ya kan? Kesalahan itu pasti terulang, tetapi sudah beda gitu. Contoh begini, ya, Anda 10 kali melakukan kesalahan, ya. Nah, yang ke-11 kali itu udah beda. Karena kita sudah pernah salah. Jadi kita paling tidak tahu, oh ini mah kayak begini nih, ya gitu. Ini mah seperti ini solusinya gitu. Jadi itu pasti terulang, kesalahan itu pasti terulang. Ya, jadi tergantung ya perspektif kita, tergantung mindsetnya kita. Ya, makanya kan ketika Anda berada di market, masuk ke dalam market, jangan percaya siapapun. Itu lebih ribet. Kalau Anda percaya orang, Anda sulit itu melihat polanya gitu loh. Polanya lebih sulit karena Anda percaya ke orang, Anda mengikuti orang gitu. Tapi kalau Anda diri sendiri ya, Anda salah tapi diri sendiri, karena keputusan pribadi, ya, kita sendiri yang make decision, itu lebih gampang lihat polanya gitu. Karena kalau kita ngikutin orang itu gimana ya? Kadang orang itu ngikut orang juga gitu loh. Nah, susah kan gitu. Ya kan, kamu nyalahin orang tapi orang juga nyalahin orang, jadi bingung. Itu sudah terlalu kompleks. Nah, yang namanya prinsip trading atau investasi itu kan kita make money with money, nyari duit pakai duit. Ya, jadi usahakan kita simplify, seamless ya. Jadi kita streamline ya, kita simpelkan ya. Kita bikin ibaratnya SOP kita ya, proses kita trading, proses kita investasi itu sesimpel mungkin ya. Jangan overthinking. Pokoknya jangan bikin trading and invest itu ribet. No. Trading and invest itu simple guys, serius, sangat simple ya. Anda hanya perlu ngatur resiko Anda aja gitu. Anda tahu gitu, Anda beli di harga berapa, resiko Anda berapa, exit di harga berapa, take profit di harga berapa. Sesimpel itu, dan Anda tinggal repeat. Ya, lakukan. Makanya ada yang bilang kita harus punya yang namanya trading system, kita harus punya yang namanya SOP, standar prosedur gitu. Ada prosesnya yang kita harus lakukan berulang kali, dan tidak boleh berganti-ganti, tidak boleh, harus fix. Ketika Anda misalnya buy ketika double bottom, ya Anda buy double bottom terus. Ketika Anda buy on breakout ya, ketika market mau breakout, ya Anda ikuti itu terus. Jadi jangan Anda ganti-ganti. Kalau Anda gonta-ganti bahaya. Makin susah lagi. Aduh, itu makin pusing lagi gitu ibaratnya ya. Itu kalau menurut saya itu jangan sampai kamu itu ya pusing. Ya, trading itu simple. Kalau Anda bikin pusing, aduh, nggak usah serius. Nggak penting banget gitu. Ya, sudah kita tradingnya itu salah, terus bikin pusing. Aduh, apa manfaatnya? Nggak ada. Ya, jadi trading itu kan simpel aja, kayak kita berdagang. Contoh, ya, ada aset harga 100, turun ke harga 60. Nah, Anda tinggal bikin aja keputusan trading plan. Oh, saya beli di harga 60, kalau turun di harga 40 atau 30 saya cut loss, saya exit. Kalau naik ke 150 atau 100 saya take profit. Misal kayak gitu. Atau naik ke 200 saya baru take profit. Atau saya take profit 50% di harga 100, take profit 50% lagi di harga 150. Udah sesimpel itu aja, kayak dagang gitu. Ya, kayak dagang. Tapi kalau Anda berpikir, "Oh, saya akan take profit di harga 1000." Nah,
ini yang bikin ribet itu, ini yang bikin gila itu, ya pusing gitu, gak simple. Nah, apa ya, syarat suatu trading plan atau suatu rencana invest apapun itu, ya itu harus terukur teman-teman. Itu syarat utamanya, harus terukur, harus bisa diukur gitu loh. Ya misalnya begini, oke, saya kasih Anda pengujian logika. Oke, tunggu ya, saya kasih Anda pengujian logika. Setiap aset, ya per tahun itu ya, atau per bulan punya rata-rata yang namanya itu rata-rata gain, rata-rata kenaikan. Ya, misalnya rata-rata kenaikan Bitcoin per bulan itu 5%. Terus Anda bilang, di bulan ini saya pengen untung 20%. Itu tolol. Itu tolol namanya. Rata-rata dia per bulan aja 5%. Terus Anda minta itu 20%. Nah, itu kan aneh. Itu kan aneh. Nah, contoh lagi kita naikkan. Rata-rata per tahun kenaikan Bitcoin 100%. Terus Anda bilang, saya mau 1000%. Nah, ini tolol lagi. Ini tolol lagi gitu. Nggak bisa. Gitu loh. Kenapa? Tidak terukur, teman-teman. Tidak terukur. Itu loh kuncinya. Tidak terukur. Karena Anda sudah melihat, oh, Bitcoin ini 1 tahun biasanya kenaikannya 50% atau 100%. Kalau Anda bilang saya baru take profit, ya 500%, ya ini sudah halu. Ini udah tolol, ini udah sakit jiwa ini saya bilang gitu. Nggak masuk teman-teman, serius gitu. Jadi kita trading dan invest itu kita melihat data juga dong. Oh, kenaikannya dia rata-rata per tahun misalnya 50%. Ya kalau 1 tahun itu Anda mendapatkan 50%, itu udah bagus. Itu udah bagus. Gitu loh, itu udah bagus. Anda tinggal ulangi aja, ulangi. Itu udah bagus. Tapi kalau Anda bilang, oh nggak mau saya 50%, saya maunya 500%. Oh my god, guys, Anda saya sarankan jangan lihat market, Anda pergi ke rumah sakit jiwa, ya, Anda minta obat, serius, jangan-jangan memang Anda sakit, gitu loh, ya karena saya sudah banyak juga ngelihat investor atau trader nih nggak waras gitu, nggak masuk akal, gitu loh, jadi dia melakukan sesuatu itu tidak terukur, nah ini aneh, kayak Anda pengen terbang gitu, iya kan, oh saya ini bisa terbang, kan aneh gitu, orang ngedengarnya nih, oh ini udah gila ini gitu, nah sama kayak tadi, ya dikasih 50%, minta 500%, padahal dari data memang rata-ratanya 50%, tapi dia pengen 500% tuh per tahun, kan nggak bisa gitu loh. Apa ya, nonsense. Ya mungkin bisa at one moment, tapi at one moment juga kamu bisa bangkrut. Ayo, sekarang pilih. Ya, Anda mau berhenti membuat kesalahan yang bikin kamu bangkrut, ya, atau Anda ingin meneruskan kesalahan itu dan Anda tidak dapat pengalaman apa-apa. Ya, jadi tujuan saya bikin video ini apa? Ya biar Anda itu waras, ya, waras. Kalau Anda nggak waras itu Anda akan lari apa? Ke dungu gitu, ke tolol gitu. Jangan ya. Jadi intinya apa? Tidak ada masalah. Buat kesalahan sebanyak mungkin, tidak ada masalah. Yang penting atur resiko, jangan ikuti orang. Itu aja ya. Buat buat rencana trading yang jelas, ya, terukur, ya. Dan apabila sudah diberikan return, ya, return yang bagus, ya 50% itu per tahun teman-teman sudah banyak. Ya, Anda punya uang 100 juta. 1 tahun itu Anda dikasih 50 juta. Ya, Anda taruh di bank, itu paling cuma 4%. Ini 50%, itu udah banyak. Udah banyak, Anda tinggal ulangin aja, ulangin. Setiap tahun ulangin aja. Ya, Anda pasti akan ibaratnya senang juga gitu. Oh iya nih, ya kalau uang saya 1 miliar saya dapat 500 juta kayak gitu ya. Jadi di mana lagi nggak ada orang ngasih duit di selokan. Anda bangun tidur nggak ada itu uang di atas meja tuh, nggak ada. Jadi tetap ibaratnya itu adalah berkah, itu adalah rezeki, kita ambil. Jangan serakah dan jangan memikirkan hal-hal yang di luar imajinasi gitu. Oh saya akan take profit kalau naik 1000%, 10 kali. Itu salah itu. Ya, that's a wrong mindset teman-teman. Ya, yang endingnya apa? Bukannya Anda profit. Ya, Anda nyangkut. Ya, Anda nyangkut tuh kayak di Cardano tuh, ya, order Cardano Anda enak kan nyangkut ya, nah itu kayak gitu ya. Jadi ya jangan ikuti kesalahan-kesalahan orang ya, jangan ya, nggak usah ya, nyangkut itu nggak enak ya. Trading aja ikuti plan sendiri, kalau salah ya salah, cut loss ya, atau averaging lagi terserah, pokoknya kalau salah tidak masalah. Ya, kalau salah itu tidak masalah karena kesalahan adalah pengalaman ya. Ya, kesalahan adalah pengalaman kita, kemudian pengalaman itu adalah petunjuk untuk masa depan. Oke, itu saja teman-teman ya, pagi ini ya, topik yang lumayan singkat ya, dan semoga ya apa yang saya katakan itu teman-teman bisa mengambil ya ilmu dikit atau poin-poin utama lah gitu ya. Jadi stop jadi orang yang takut membuat kesalahan. Tidak masalah kita membuat kesalahan ya, selama kita atur resiko kita, jangan ikut orang ya, dan kita harus selalu ambil pelajaran dari setiap kesalahan kita. Oke, seperti biasa ya, ada kata-kata pagi ini ya, jadi jangan salah beli, jangan salah jual. Oke, selalu ingat itu ya, jangan salah beli, jangan salah jual. Sampai jumpa lagi, semoga teman-teman selalu sehat.